Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'da. Amma ba'd, fa innal khairal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah wa tafilahukumullah, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin sekalian yang berbahagia. Dalam kesempatan sore hari ini kita diperkenankan kembali untuk bermuajahah, saling bertatap muka, berkumpul di tempat ini, di tempat yang mulia, di antara rumah Allah yang ada di muka bumi ini, dalam rangka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga melaksanakan kajian rutin, yakni terkait dengan pembahasan kitab Bulughul Maram, yang insya Allah pada kesempatan sore hari ini kita akan meneruskan tentang bab sedekah sunnah. Kemudian salawat serta salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang senantiasa mengamalkan sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Allahumma amin. Baik, ikhwati fillah rahimakumullah. Kita lanjutkan bab tentang shadaqatu tatawwu'i ai nafli, yaitu bab tentang sedekah sunnah atau tambahan, ya, naflun, tambahan seperti itu. Kemarin sudah kita sampaikan ayat Quran dalam surat Al-Munafiqun dikatakan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut fayaqul rabbi laula akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa wa akum minas sholihin, seperti itu. Jadi disuruhlah kita orang-orang beriman ini untuk berinfak, menafkahkan harta kita, wabil khusus fisabilillah, tentunya seperti itu. Infak fisabilillah, yang mana hal demikian itu dikatakan oleh Allah sebelum nantinya menyesal, ya, setelah ajal datang, ya, sebentar setelah ajal datang itu kemudian orang yang meninggal tadi mengatakan, laula akhartani ila ajalin qarib, ya Allah, seandainya engkau tangguhkan kami sebentar saja, diundur sedikit saja ajal kami ini, gitu. Fa as-saddaqa wa akum minas sholihin, tentu kami akan bersedekah dan kami akan menjadi orang-orang yang solih, begitu. Jadi pengakuan seseorang yang sudah meninggal diberitahukan oleh Allah SWT seperti itu. Kenapa? Ya, nampaknya kalau kita memperhatikan ayat ini, seorang yang sudah meninggal dalam artian sudah berada di alam arwah, begitu ya, alam ruh itu, di alam kubur, kemudian kok yang diingat itu sedekah langsung, begitu. Itu dalam artian menunjukkan bahwa sedekah itu mempunyai suatu fadilah yang sangat besar sekali bagi seseorang setelah meninggalnya, gitu. Jadi bersedekah itu artinya selain sedekah yang wajib yang kita bahas, yakni tentang zakat kemarin, baik zakat mal maupun zakatul fitri, maka sedekah-sedekah yang lain ini
nampaknya mempunyai perhatian yang besar sekali bagi seseorang untuk menjadi bekal kehidupan ya setelah meninggalnya begitu. Maka yang pertama kemarin disampaikan kesimpulannya bahwa ada 7 orang yang mendapatkan perlindungan yang tidak mendapatkan perlindungan di hari itu, melainkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Salah satunya disebut dari 7 golongan tersebut, yakni warajulun tasaddaqa bisadaqatin fa'ahfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Yaitu orang lelaki atau seseorang yang bersedekah dengan suatu sedekahan yang mana dia menyembunyikannya sehingga tidak mengetahuilah tangan yang kirinya apa yang diberikan oleh tangan kanannya ketika bersedekah tersebut begitu. Jadi ada orang-orang yang khusus biasanya sedekah yang sunnah ini memang ada fadilah tersendiri tatkala menyampaikannya itu dengan bersembunyi atau diam-diam. Berbeda dengan sedekah wajib, harus tercatat, harus disampaikan namanya, nggak usah pakai maaf ya, misalnya dari hamba Allah zakat sekian, jangan. Zakat itu nama aslinya saja, begitu. Untuk zakat yang wajib maksudnya, termasuk zakat fitri, itu namanya saja disebut dan pakai Abdullah, hamba Allah. Tapi untuk zakat yang sunnah memang nampaknya ketika seseorang menyembunyikan dirinya sampai misalnya tetangganya nggak tahu, ya maksud tangan kirinya barangkali adalah kanan kirinya, orang-orang sebelahnya dan lain sebagainya, tidak ada yang tahu bahwa dia itu mensedekahkan sesuatu, itu punya fadilah. Di antaranya fadilahnya itu dia akan mendapatkan naungan di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara fadilah ya, bersedekah secara sembunyi-sembunyi. Yang diperhatikan di sini adalah sedekahnya yang sunnah atau tambahan tadi, bukan sedekah wajib ya, seperti itu. Kemudian hadis yang nomor 654 dalam kitab Bulughul Maram ini ya, hadis kedua dari bab sedekah sunnah dari Uqbah bin Amir. Dia berkata bahwasanya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya mendengar bahwa Rasulullah SAW ya yaqulu berkata, kullum ri'in fi dzilin shadaqatihi hatta yusallu bainan nas. Setiap orang itu berada di dalam naungan sedekahnya sehingga ya yufsalu pengertiannya dipisahkan atau diadili, diputuskan maksudnya. Diputuskan perkaranya ya, padahal ya mungkin sampai miliaran manusia kan akan diputuskan perkaranya. Bisa jadi hisab Allah cepat, Allah sariul hisab, tapi cepatnya itu bagi kita barangkali bisa juga terhitung lama bagi manusia pada umumnya, apalagi yang banyak permasalahannya seperti itu, sehingga bisa terasa lama sekali. Bahkan dikatakan mahsyar itu ya matahari sangat dekat sekali. Kemudian keringat ada yang membanjiri seseorang sampai mata kakinya, ada yang membanjiri sampai lututnya, sampai pinggangnya, bahkan sampai tenggelam oleh keringat. Seperti itu menurut amalan masing-masing, seperti itu yang dirasakan akhirnya gitu. Allah alam bisawab, kejadian itu barangkali sulit dibayangkan, tetapi bagi Allah sangat mudah untuk membuat hal-hal yang demikian itu ketika Allah Subhanahu wa taala menghendakinya. Dan itu dijelaskan oleh nabinya Nabiullah Muhammad SAW bahwa seseorang kejadiannya seperti itu. Tetapi orang yang sering bersedekah, maka sedekahnya inilah yang akan melindunginya dari berbagai macam kejadian-kejadian yang dianggap buruk ya, kejadian-kejadian yang bisa dikatakan menyiksa ya sebagian orang lain ya, sehingga bagi orang yang bersedekah mendapatkan perlindungan dari hal-hal yang demikian itu.
Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Hibban dan Al-Hakim dan sanadnya dinyatakan sahih oleh berbagai ahli hadis, sehingga hadis ini bisa dipakai satu fadilah keutamaan bagi orang yang bersedekah tatawu atau sunnah, ya nantinya dia mendapatkan perlindungan, ya selama manusia diadili, selama manusia diputuskan perkara-perkaranya termasuk dirinya, maka selama itu juga akan dilindungi oleh sedekahnya. Subhanallah, ya, pahala sedekah sedemikian hebatnya. Kemudian hadis yang ke 655-nya, wa an Abi Sa'idil Khudri radhiyallahu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam ayyuma muslimin kasa musliman, ya menurut Abu Sa'id Al-Khudri dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja hadis ini mendapatkan catatan, tetapi insya Allah sebagai fadilah yang tidak terkait dengan satu ketentuan hukum dan amal, maka tidak mengapa, ya hadis yang dinyatakan isnadnya layin atau lembek atau lemah itu bisa dianggap sebagai bentuk tambahan fadilah seperti itu. Wa ayyuma muslimin, ya siapa saja seorang muslim kasa musliman sauban, memberikan baju, ya kepada muslim lainnya, ala uryin, ya kepada orang yang tidak mempunyai baju, begitu. Kasahullahu min khudril jannah, maka Allah akan memberikan baju dari surga, baju hijau dari surga, atau baju yang indah dari pakaian surga, seperti itu. Wa ayyuma muslimin at'ama musliman, dan siapa saja seorang muslim yang memberikan makan kepada muslim lainnya, alaju karena kelaparan, at'amahu Allahu min simaril jannah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan makanan berupa buah-buahan dari surga. Wa ayyuma muslimin saqa musliman, dan siapa saja seorang muslim yang memberikan minuman kepada seorang muslim ala dhoma'in karena kehausan, saqahullahu mirrahiqil makhtum, maka Allah akan memberikan minuman dari minuman yang tersegel, yang termaterai. Artinya tidak sembarang minuman itu di sana nanti, di surga nanti. Minuman di surga ada sungai-sungai mengalir yang sangat jernih, tajri min tahtihal anhar, begitu. Ada disebutkan di dalam hadis sebagian sungainya sungai susu, mengalir putih, ya seperti susu itu, putih jernih, tidak ada kotorannya. Kemudian sebagian lagi sungai dari madu. Jadi sebagian lagi bahkan dikatakan sungai khomer. Jadi khomer di surga itu halal. Di dunia tidak boleh minum khomer kan gitu. Qaliluhu wa katsiruhu haramun. Baik banyaknya pun sedikitnya tetap haram. Ya gitu. Tapi di surga ternyata ada minuman dari khomer, begitu. Dan minuman khomer di sana kata Rasulullah tidak memabukkan. Ya beda dengan khomer yang jenis yang di dunia ini, gitu. Tetapi ada minuman khusus yang tidak sembarang dihidangkan, begitu. Dan inilah yang akan diberikan nantinya kepada orang yang sering bersedekah, ya. Wabil khusus misalnya nanti sebentar lagi kan saum ini bulan Ramadan, gitu ya. Masya Allah, bulan Ramadan barang siapa yang memberikan takjil kepada orang yang saum, maka akan diberikan pahala seperti orang yang saum tadi, tanpa mengurangi pahala orang yang saum tadi. Kalau ngasih satu orang saum, dia sendiri saum, mendapatkan pahala saum dirinya, ya ditambah mendapatkan sebesar pahala orang yang dikasih minum. Kalau dua orang ditambah dua, ya semisal dua orang yang saum. Kalau tiga demikian terus, gitu.
Ya, sekemampu panjenengan. Walaupun itu hanya seteguk air, kata Rasulullah. Walaupun hanya seteguk air. Itu sudah mendapatkan pahala seperti orang yang saum. Gitu. Kalau kita sendiri saum, memberikan takjil, ya, bisa memberikan kepada orang-orang lain itu untuk berbuka, ya, subhanallah, itu akan mendapatkan berlimpah-limpah kebaikan. Wabil khusus ketika bulan Ramadan tadi begitu. Jadi itu balasannya. Kemudian minumannya di surga nanti disebutnya rohiqul mahtum, ya, rohiqul mahtum, minuman yang termeterai, tersegel, tidak boleh asal orang kemudian mengambil atau meminumnya, hanya orang khusus-khusus saja gitu. Ini diantaranya adalah orang yang sering bersedekah, ya, wabil khususnya tadi kalau ini masalah minuman, ya dia bersedekah dengan minuman bagi orang-orang yang kehausan, bagi orang-orang yang saum seperti itu. Kemudian hadis ini dinyatakan memang lemah secara riwayatan, ya, sanadnya ada yang bermasalah begitu. Tapi sekali lagi tidak terkait satu hukum amalan ibadah, tetapi hanya bentuk fadilah dan tidak bertentangan dengan hadis-hadis yang sahih. Maka hal ini, hadis yang lain yang tidak begitu lemahnya terlalu begitu, maka menurut Imam Tirmidzi bisa dipakai sebagai satu bentuk fadilah amal, ya, bukan untuk menentukan hukum dalam ibadah ataupun akidah, tetapi boleh dikatakan sebagai fadilah, ya, tambahan keutamaan dalam satu bentuk amal-amal tertentu seperti itu dibenarkan gitu, ya, gitu. Jadi tidak masalah hadis ini walaupun lemah jika dianggap sebagai fadilah, keutamaan yang memang tidak bertentangan isinya dengan hadis-hadis yang sahih, bahkan berkesesuaian, nampaknya seperti itu. Selanjutnya hadis nomor 656, ya. Wa an Hakim bin Hizam, dari Hakim bin Hizam radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda, al yadul ulya, ya, khairun min yadis sufla. Ini sangat terkenal sekali hadis ini, sering dibawakan oleh ustadz, oleh ulama yang berdakwah dan menyampaikan, memotivasi jamaah untuk beramal atau bersedekah seperti itu. Jadi al yadul ulya, tangan yang di atas, yakni yang memberi, maksudnya begitu. Khairun min yadil sufla, lebih baik daripada tangan yang di bawah. Tetapi kemudian Rasulullah menyatakan, wabda biman ta'ul, mulailah. Maksudnya apa? Mulailah yang engkau beri itu dari orang-orang yang berada dalam tanggunganmu, seperti itu. Seorang suami, istrinya, anak-anaknya, itu sedekah, ya, itu disebut sedekah juga. Jadi dimulai dari yang terdekat, ya. Setelah itu nanti tentunya kekerabatannya. Tapi di sini dinyatakan, gitu, ya. Wa khairus shadaqati, dan sebaik-baik sedekah itu an dhahri ghani, ya. Sebaik-baik sedekah itu ialah diambil dari sisa kebutuhannya, ya. Jadi setelah untuk dirinya, kemudian tanggungannya begitu, ya, kemudian ada sisa, itu dikatakan sebaik-baik, ya, ada kelebihan, ya, itu sebaik-baik daripada sedekah itu, ya. Dari sisi apa nih? Dari sisi mana ini? Dari sisi yaitu kelebihan harta, berarti dari sisi kepunyaan atau ekonomi, ya, kepunyaan atau istilahnya kepemilikannya, gitu, ya, gitu. Karena nanti ada lagi sedekah yang terbaik itu walaupun kecil, tapi yang itu
orang yang sangat membutuhkan gitu ya, sebetulnya kekurangan dirinya, tetapi misalnya dia gajinya cuma 10.000, dia mau berinfak 1.000 begitu loh, gitu. Itu kan untuk dirinya saja sebetulnya kekurangan gitu loh, tetapi dia sempat juga menginfakkan walaupun hanya 1.000 gitu. Dan itu bisa mengalahkan orang yang gajinya 100 tapi dia berinfak 10.000 gitu. Padahal di sisi itu ya kan sama prosentasenya itu 10%-nya sama gitu loh. 10.000 dia ngambil 1.000, 10%-nya dia keluarkan. Tapi bagi orang yang 100.000 dia juga mengeluarkan 10.000 itu 10%. Tapi menurut kadar daripada usaha yang dia bisa mendapatkan uang tadi disesuaikan ya, dikomparasikan dengan kebutuhan, tentu orang yang 10.000 itu sebetulnya kekurangan gitu untuk dirinya sendiri pun gitu. Berbeda dengan 100.000 dikeluarkan 10.000 masih banyak kan gitu ya, artinya cukup untuk dirinya. Tapi dari sisi usaha ini orang yang 10.000 dapatnya dia sisihkan 1.000, itu akan mengalahkan 10.000 yang diberikan oleh orang yang gajinya atau pendapatannya 100.000 tadi gitu. Nanti insya Allah di hadis yang mendatang ada pernyataan seperti itu. Tapi ini dari sisi kepemilikan, bahwa seabdul-abdulnya itu apabila ada sisa gitu. Ya, dari sisa harta yang dimilikinya. Wa may yasta'fif yu'iffahullah. Barang siapa yang menjaga kehormatan dirinya, Allah akan menjaganya. Maksudnya apa ini? Terkait dengan masalah harta, maka barang siapa menjaga diri untuk tidak meminta-minta, ya, selagi masih bisa menahan diri, ya, tidak meminta-minta, maka Allah akan mencukupkan dirinya, atau Allah akan menjaga iffah harga dirinya tersebut. Wa may yastaghni, siapa yang mencukupkan dirinya, yughnihillah, Allah akan mencukupinya. Jadi artinya orang yang kekurangan kemudian dia punya iffah harga diri, menjaga diri untuk tidak meminta-minta, itu Allah akan menjaga iffahnya harga dirinya. Kemudian orang yang bersyukur cukup atas usaha yang dia dapatkan, ya, diterima dengan ikhlas, ya, tidak mengeluh dan juga tidak ngelamun atau bertamani, berangan-angan gitu, ya, gitu. Atau tidak menyalahkan Allah SWT dalam hal ini, qadar atau takdirnya diterima dengan ikhlas atas usahanya itu, bersyukur, maka Allah akan mencukupi orang tersebut. Artinya sebetulnya itulah orang-orang kaya yang sejati seperti itu. Apapun yang diberikan oleh Allah SWT merasa cukup, itu sebetulnya orang kaya. Karena di sini Allah menyatakan, Rasulullah menyatakan yughnihillah, Allah mencukupkan, artinya mengkayakan diri orang tersebut kalau memang sudah merasa cukup atas apa yang diberikan oleh Allah SWT. Ya, taruhlah rezeki di hari itu misalnya begitu, ya syukuri, maka sebetulnya itulah sejatinya orang kaya. Karena kita bisa melihat orang yang jauh besar pendapatan dari kita semuanya, tetapi nampaknya masih kekurangan dan kekurangan. Bahkan akhirnya maaf bisa dikatakan berlaku tidak amanah, berlaku curang. Ya, kita lihat di Indonesia ini khususnya koruptor begitu, apakah mereka gajinya kecil? Oh, jauh berlipat-lipat dibandingkan dengan kita gitu loh. Tetapi nampaknya hal itu tidak membuat dirinya kaya nampaknya. Bahkan merasa kurang dan kurang. Sehingga akhirnya ingin menguasai atau mengambil yang bukan haknya. Itu hakikatnya juga miskin sebetulnya. Begitu. Walaupun nampak kaya tapi di hadapan Allah orang-orang miskin begitu. Dalam artian selalu merasa kurang dan tidak bersyukur pada apa yang diberikan oleh Allah SWT. Padahal jika tidak korupsi pun,
ya sudah melimpah, bahkan melimpah ruah bisa sampai ke anak cucunya. Ibaratnya seperti itu, 7 turunan tidak habis begitu. Tapi nyatanya ada orang-orang itu dan terbukti begitu di negara kita di Indonesia ini ya, itu orang-orang seperti itu gitu. Nah, gitu. Ya Allah alam bisawab, tetapi demikian itulah manusia. Kata Rasulullah, seandainya didatangkan segunung emas, maka dia dalam hatinya kemudian berkhayal, kalau seandainya saya punya 2 gunung emas. Didatangkan 2 gunung emas, dia akan berandai-andai kalau seandainya 4 gunung emas. Terus saja tidak akan merasa puas hatta zurtumul maqabir, sampai nanti diantarkan ke kubur gitu. Baru berhenti ya tamani khayalannya ataupun angan-angannya seperti itu gitu. Mudah-mudahan kita semuanya tidak sampai ya seperti itu, walaupun potensi itu ada saja, tetapi insya Allah dengan tawasobil haq, tawasobil sober, akhirnya kita saling mengingatkan ya apa yang diberikan oleh Allah sebetulnya sungguh sangat banyak sekali. Bahkan kalau kita sedekah sedikit saja, sebetulnya itu adalah sesuatu yang sangat luar biasa sekali. Bahkan kalau kita beramal yang terhitung sedekah juga, bahkan nilainya melebihi dunia dan isinya begitu. Seperti halnya rakaatani qoblal fajri khairu minad dunya wa ma fiha. Sering juga disampaikan begitu. 2 rakaat saja kita lakukan imanan wahtisaban, ikhlas, hanya mengharap ridho Allah, pahala dari Allah, maka 2 rakaat yang ringan itu khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan isinya begitu. Jadi kalau ada kesadaran Nabi, kalau orang yang nggak ada kesadaran, tertutup hatinya, maka berapapun diberikan kepada orang tersebut, jangankan memberi gitu, adanya malah mengambil begitu. Bahaya kan seperti itu. Kalaupun memberi pasti ada delik, pasti ada harapan-harapan lain bukan kepada Allah SWT. Ya, karena maaf, secara standar dia orang-orang yang sangat ragu sekali. Ya, bukan miliknya ingin dikuasai sebagainya. Kalau dia memberi, pasti ada sesuatu yang dia inginkan dari makhluk, dari manusia. Apakah itu sebutannya pencitraan, apakah sebutannya ingin dipuji sebagai dermawan, ya, apakah sebutannya ingin dikatakan orang baik. Tapi kita perhatikan itu berapa persennya dari kekayaan yang ada itu, 0,00 sekian persennya itu gitu. Bagi kita nampak besaran sebetulnya gitu. Ya, jadi bukan di situ Allah SWT ternyata menilai utamanya, justru tetap adalah bagaimana hal itu dilakukan, ya. Bagaimana hal itu dilakukan, apakah motivasinya imanan wahtisaban atau yang lain, itu utamanya. Jadi Allah pertamanya nggak melihat besar kecilnya, enggak begitu. Gitu. Tetapi bagaimana imanan wahtisaban itu bisa mendorong dirinya betul-betul hanya mencari ridho Allah SWT begitu. Seperti itu gitu. Kemudian kita lanjutkan lagi. Al yadul ulya khairum minat yadis sufla begitu tadi itu ya. Kemudian disuruh wabda biman taul, dari orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Bahkan kalau kita punya pekerja di rumah, maka sebelum keluar, maka sedekah-sedekah itu boleh diberikan kepada orang-orang terdekat di antara kita, termasuk pekerja-pekerja yang di rumah. Gitu. Wa khairus shadaqati an dhahri ghani al-ghina, ya sebaik-baik sedekah itu adalah yang selebih dari kecukupan, keperluan. Waman yasta'fif yu'ifahullah, barang siapa yang menjaga dirinya, kehormatan dirinya untuk tidak meminta-minta, maaf bahasa lebih ekstrimnya tidak mengemis seperti itu ya, selagi tidak dalam kondisi sangat darurat, ya maka Allah akan menjaga dirinya. Dan barang siapa yang mencukupkan dirinya dengan pemberian Allah SWT, maka Allah akan mencukupinya gitu. Ini muttafaqun alaih,
lafadznya ada di Imam Bukhari. Jadi di kitab Imam Bukhari yang ditulis ini yang diambil dari kitab Imam Bukhari. Mungkin lafadz yang lain agak berbeda tapi isinya sama seperti itu. Dan ini tidak usah tentunya dibicarakan tentang sanadnya karena riwayatnya sangat kuat sekali ya. Kita lanjutkan hadis yang ke-657. Wa an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah radhiyallahu an, semoga Allah meridhoinya, qala berkata, ya Rasulullah, maksudnya kila dikatakan, ya Rasulullah. Ada yang bertanya maksudnya atau menyatakan sesuatu. Wahai Rasulullah, ayu sadaqati afdal, apakah sedekah yang paling utama? Begitu. Ya. Kemudian qala, beliau bersabda, juhdul mukil. Ya. Orang-orang yang apa namanya itu? Kekurangan harta sebetulnya gitu, kayak tadi itu. Tapi maksudnya pendapatannya sedikit gitu. Tapi dia bisa bersedekah gitu. Jadi sebetulnya orang yang kekurangan harta ya, tetapi dia mau berinfak, subhanallah gitu. Jadi walaupun dirinya yang bukan yang primer kebutuhannya, yang sekunder belum cukup, nggak masalah gitu. Dia nggak ngoyo ke situ, tapi dia pengen membantu saudaranya lagi gitu, yang kebutuhan primernya juga belum cukup gitu. Akhirnya dia bersedekah gitu. Sekunder nanti ajalah tambahan itu. Yang terpenting ini yang primer ini saudara kita ada yang belum tercukupi. Dan dia dulu kan seperti itu. Pendapatannya sangat sedikit, kayak tadi kita sampaikan 10.000, tapi dia mau menyisihkan ya entah 1.000, entah 2.000 begitu. Subhanallah. Ya, orang seperti ini nanti yang kelak mendapatkan perlindungan dari Allah SWT di hari yang tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah SWT. Wa beda biman ta'ul, sekali lagi kemudian Rasulullah menyatakan mulailah dari orang yang menjadi tanggung jawab, yang menjadi ya tanggungan di dalam pemenuhan kehidupannya ya, kepada sekali lagi istri gitu ya, ke anak-anak gitu, seperti itu, ke kerabat begitu, yang diutamakan begitu ya. Karena sedekah kepada kerabat itu ada dua kebaikan ya. Sedekahnya dapat poin, kedekatan kekerabatannya, untuk silaturahimnya ada poin begitu maksudnya. Gitu. Kurang lebih 3 menit lagi kita bacakan satu hadis lagi yang terakhir. Wa anhu qala, dan dari Abu Hurairah juga berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tasaddaqu, bersedekahlah kalian semuanya. Faqala rajulun, kemudian seseorang bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, indi dinar, saya hanya punya 1 dinar, kata orang tadi. Maka qala, Rasul bersabda, tasaddaqu bihi ala nafsik, bersedekahlah untuk dirimu sendiri. Ternyata mencukupi diri sendiri itu termasuk dihitung sedekah juga begitu. Qala indi akhor, saya punya 1 dinar yang lain ya Rasulullah. Maka Rasul bersabda, tasaddaqu bihi ala waladik, bersedekahlah kepada anakmu. Ya, kepada anak itu termasuk sedekah pemberiannya. Di luar yang wajib itu adalah sedekah. Qala indi akhor, kemudian orang tadi menyatakan, saya punya lagi 1 dinar. Maka Rasul kemudian bersabda, tasaddaqu bi ala khadimika, bersedekahlah kepada pekerjamu gitu ya, atau pembantumu di situ gitu. Qala indi akhor, kemudian orang tadi menyatakan lagi karena ingin tahu bagaimana mungkin cara mensedekahkan itu, urutan-urutannya. Qala, kemudian Rasul bersabda, anta absor, Anda lebih paham atau Anda lebih tahu mana-mana yang diberikan setelah itu begitu. Yang rawahu Abu Dawud
wa Nasa'i wa Sahahu bin Hibban wal Hakim. Di dalam Al-Qur'an nanti ada juga runtutan-runtutan sedekah ini. Di antaranya kalau nggak salah itu ya nanti itu zawil kurba wal yatama wal masakin, kan begitu runtutannya, nanti kita cek lagi ya. Jadi artinya itu secara afdol urutan-urutannya, walaupun boleh sebetulnya gitu ya, tidak seperti itu juga boleh gitu. Tapi kalau pengen supaya tepat sasaran dan pas dan sesuai tuntunan, memang kita mulai ya dari runtutan-runtutan tadi itu lebih afdol lagi begitu. Ada beberapa hadis lagi di dalam bab ini, ikhwatifillah rahmatullah, dan nanti masih ada sebetulnya bab tata cara pembagian zakat. Setelah itu bab terakhir tentang zakat, kemudian baru masuk yakni bab saum, sebetulnya kitab puasa. Nah, kita telat padahal sudah kurang beberapa hari lagi ke depan kita sudah masuk puasa. Mudah-mudahan fikih puasa ya insya Allah ya tidak banyak perubahan tentunya ya, selama belum ada hadis ataupun dalil-dalil yang ditemukan secara baru, insya Allah secara fikih ya sudah sama memahami. Maka saya di ujung daripada penyampaian ini juga berharap kita semuanya nanti bisa masuk ke dalam bulan Ramadan. Allahumma salimna ila Ramadan. Allahumma barik lana fi sa'bana wa balikna Ramadan. Ya Allah, selamatkanlah kami dan sampaikan umur kami dengan sehat walafiat sampai bulan Ramadan. Dan akhirnya semoga kita bisa menjalankan ibadah puasa nanti di dalam bulan Ramadan dengan khusyuk, ikhlas, imanan wahtisaban, dan juga bisa meraih fadilah-fadilah amal-amal yang lain termasuk sedekah ini. Ya, sedekah di dalam waktu insya Allah Ramadan adalah waktu-waktu terbaik untuk bersedekah. Jangan kita lihat besar dan kecilnya. Semakin besar kalau ada peluang ya semakin baik tentunya. Tetapi bukan berarti kita kemudian terhalang ketika tidak mempunyai harta yang banyak. Tapi bisa juga insya Allah tadi itu walaupun kecil, tetapi kalau itu kita raih dengan susah payah, justru di situ nilai keberkahan dan pahalanya semakin besar. Demikian rahmatullah yang bisa disampaikan, dan mohon maaf nanti saya habis Isa ini langsung pamit karena ada pertemuan RT dan ditunggu di sana. Nanti langsung insya Allah mohon izin untuk pamit. Demikian mari kita akhiri kajian kita dengan bacaan hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.